Baiklah, nama saya Mikael Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian momen inersia pada benda tegar. Jadi pertama itu kita harus tahu apa itu momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaban suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Dan sedangkan benda tegar bisa kita anggap tersusun dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Setiap partikel-partikel itu pasti punya massa dan tentu saja juga memiliki jarak r dari sumber rotasi. Jadi momen inersia dari setiap benda tegar merupakan jumlah total momen inersia setiap partikel yang menyusun benda itu. Dan persamaan umumnya yaitu I sama dengan sigma mr kuadrat. Ini cuma persamaan umum saja. Jadi bagaimana untuk menentukan momen inersia suatu benda tegar? Jadi kita perlu meninjau benda tegar itu ketika ia berotasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang momen inersia dari silinder berongga. Di sini saya sudah menggambar silinder berongga. Ini adalah bagian alasnya. Jika kita lihat dari samping, ini akan memanjang ke belakang. Jadi dari titik pusat ke bagian terdalam itu kita sebut R1, dan dari pusat ke bagian terluar itu R2. Dan tadi kita tahu momen inersia dari benda tegar itu adalah jumlah total momen inersia dari setiap partikel yang menyusun benda itu. Maka dari situ kita dapat merumuskan I sama dengan integral R kuadrat dm dengan massa perluas sama dengan sigma. Maka dm sama dengan sigma dA. Baiklah, kita akan masuk ke dalam rumusnya tadi, yaitu I sama dengan integral R kuadrat dm. Dm di sini dapat kita ubah menjadi sigma 2V RdR. Maka menjadi I sama dengan integral R kuadrat sigma 2V RdR. Sigma 2V ini bisa kita, karena nilai konstan, bisa kita keluarkan dari integral. Menjadi I sama dengan 2V sigma integral R pangkat 3 dr. Kemudian kita lanjutkan menjadi I sama dengan 2V sigma seperempat R pangkat 4 dengan nilai batas R1 menuju R2. Dari mana kita dapat nilai seperempat R pangkat 4 ini? Dari integral R pangkat 3. Kemudian kita lanjutkan menjadi sigma I sama dengan setengah V sigma R2 pangkat 4 dikurang R1 pangkat 4. R2 dan R1 kita dapat dari nilai batas R1 dan R2 tadi. Kita ubah R pangkat 4-nya. Kita lanjutkan menjadi I sama dengan setengah V sigma R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 dikali R2 pangkat 2 ditambah R1 pangkat 2. V di sini bisa kita kalikan dengan R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Menjadi I sama dengan setengah sigma V R2 pangkat 2 dikurang V R1 pangkat 2 dikali R2 pangkat 2 ditambah R1 pangkat 2. Di atas tadi kita tahu bahwa V R2 pangkat 2 dikurang V R1 pangkat 2 itu merupakan A. Maka ini kita ubah menjadi A. Yaitu menjadi I sama dengan setengah sigma A dikali R2 pangkat 2 ditambah R1 pangkat 2. Sigma A itu adalah M. Maka kita ubah sigma A menjadi M. Jadi rumusnya adalah I sama dengan setengah M dikali R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2. Terbukti. Ini adalah pembuktian dari saya, pembuktian rumus dari saya. Sekian dan terima kasih.